jemaat dan spiritual. Jadi apa yang saya saksikan di tahun 2025 ini, bagaimana Tuhan memimpin dan memberkati kehidupan saya dan keluarga saya, yaitu bagaimana Tuhan mengantarkan apa yang saya inginkan dalam kehidupan saya untuk memuliakan Tuhan, baik itu dalam pekerjaan maupun pelayanan di dalam gereja. Jadi di tahun 2025 ini saya juga merasakan bagaimana saya menginginkan untuk pindah kerja, dan di bulan Juli kemarin saya pindah kerja. Jadi yang memang pada saat itu di Jakarta pun sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Tetapi apa yang saya lakukan adalah, memang di jemaat kami kebetulan di Jakarta, hari Sabat itu adalah sesuatu yang khusus. Pada saat doa Sabat itu kita, bagi saudara-saudara, disampaikan setiap Sabat adalah, bagi saudara-saudara yang punya pergumulan dan punya beban hidup, silakan untuk maju ke depan dan kita berdoa bersama. Jadi akan bergiliran pendeta atau ketua akan mendoakan orang-orang yang punya pergumulan di depan. Jadi saya setiap Sabat itu, sebelum memang saya menginginkan untuk pindah kerja itu dari awal tahun lalu, tahun ini, di tahun 2025, karena memang saya menginginkan sesuatu hal yang dalam kondisi yang lebih baik, baik itu secara keimanan maupun keimanan dalam arti untuk memuliakan Tuhan dan untuk membantu pelayanan di gereja, dan kedua untuk memang saya juga dapat memberikan ketenangan dalam pekerjaan. Jadi itu yang saya saksikan, bagaimana tiap Sabat dalam 2 bulan itu saya untuk maju ke depan berdoa. Yang kadang-kadang memang saya jadi pendoa juga, karena memang saya sebagai salah satu pelayan jemaat dan saya harus mendoakan jemaat. Jadi tiap Sabat kita undang ke depan, dan masing-masing pada saat kita berdoa Sabat ada saatnya diberikan 1-2 menit untuk yang di depan menyampaikan secara langsung kepada Tuhan apa keinginan, apa yang menjadi beban hidup kita, sehingga itulah yang saya doakan kepada Tuhan, keinginan saya untuk pindah kerja dan menyelesaikan kuliah saya. Saya mengambil kuliah lagi MBA S2 Management Business Administration, yang memang saya basicnya itu teknik. Saya lulus dari Bandung, ITB, basicnya mechanical engineer. Tapi saya pengen punya pengetahuan juga, walaupun saya sudah berumur, tapi saya pengen punya basic pengetahuan di bidang bisnis. Karena memang saya sehari-harinya dalam pekerjaan juga terlibat di dalam mengatur bagaimana income dari satu perusahaan dan bagaimana kita untuk expand perusahaan itu, sehingga saya terlibat di dalam perusahaan itu, sehingga saya pengen punya pengetahuan. Jadi apa yang saya bagikan memang dalam tahun 2020, bagaimana Tuhan sudah menuntun, baik itu keinginan saya secara pribadi dan bagaimana pelayanan saya di dalam gereja, itu yang saya melihat bahwa Tuhan begitu baik kepada saya dan keluarga saya. Jadi itu yang saya saksikan, bagaimana Tuhan bekerja, dan saya juga mendorong untuk baik anak-anak remaja di dalam jemaat pada semuanya, kita harus punya keinginan, jangan serang-serang untuk menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan kita di dalam kehidupan kita. Misalnya saya pengen lulus Tuhan, saya harus kuliah, harus sampai ke UNED, atau saya harus masuk ini, sampaikan saja kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak melarang kita untuk tidak meminta apapun kepada Tuhan. Jadi jangan putus harapan atau tidak punya tujuan dalam hidup kita untuk meminta apa saja kepada Tuhan, sehingga kita punya yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan, baik itu melalui doa maupun pergumulan kita. Jadi itu yang saya saksikan, kalau kita berani meminta kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Jadi itu yang saya saksikan pada saudara-saudara yang di jemaat pada Sempurna. Saya percaya suatu waktu pun anak-anak di jemaat pada Sempurna akan bisa mencapai cita-cita yang setinggi mungkin. Jadi harus banyak untuk mendorong remaja, anak-anak untuk bisa bekerja juga jadi pelayan jemaat, untuk terus juga
menjadi pendoa, pelayan jemaat, dan kita juga terus untuk punya cita-cita di kehidupan ini. Jadi itulah bagaimana kesaksian saya dalam kehidupan saya di tahun 2025 ini. Tuhan cukup baik untuk mendorong saya untuk maju, dan ya seperti saudara-saudara tahu juga saya pernah histori punya penyakit tumor di perut yang saya berpikir itu sudah pernah saya saksikan, yang setiap 6 bulan juga saya harus check up karena setiap hari saya harus minum obat juga. Jadi puji Tuhan, sebelum saya berangkat ke sini saya check up, general check up yang namanya CT scan. Jadi per 6 bulan ini saya melakukan CT scan dan memang dinyatakan bersih. Jadi sejauh ini sudah tidak ada yang tumbuh tumor di baik itu dalam perut saya maupun di luar perut saya. Jadi itu yang saya saksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Jadi itu yang saya bisa saksikan pada jemaat, pada Tuhan, dan kepada anak-anak remaja harus berani punya cita-cita, menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan, segala pergumulan yang kita punya untuk disampaikan kepada Tuhan. Kiranya kesaksian yang saya sampaikan dapat menguatkan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak J. Simatupang yang telah membawakan kesaksian hikmatnya kepada kita semua, yaitu tentang berpengharapan dan tidak mudah berputus asa, dengan berdoa dan